Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat saudara dimanapun kau berada saat ini. Mari kita angkat pujian dan kita masuk dalam penyembahan. Dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama agar kita dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari saudara kita senangkan hati Tuhan melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, melalui cara pikir kita dan cara pandang kita. Jadi berbejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan terima kasih. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu ya Tuhan. Kuduskan hingga kulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini Benar Bapak. jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ya Bapak. Semua ku berikan padamu. Terima kasih Yesus. Kuduskan hingga kulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku Ya Bapak. menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, Amin. senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku Ya Tuhan. hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Hanya itulah yang menjadi kerinduan kami. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagimu Yesus.
Syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Bapa, hati kami berkobar mau menyenangkan Engkau. Biarlah apa yang kami katakan bukan yang ada di bibir kami, tetapi biarlah itu keluar dari hati kami yang terdalam. Kami benar-benar mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Dengan urapan dan kuasa-Mu Bapa, kami boleh benar-benar dapat melakukan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bersama-sama Bapa, agar hidup kami dikenan oleh Tuhan. Dan kami akan terus belajar Bapa dari setiap hal yang baru yang Kau ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima pengajaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul menimbulkan sakit hati Tuhan. Nah, dari judul ini aja jangan sampai ya kita membuat kesakitan hati Tuhan ya. Haleluya. Supaya kita dikenan oleh Tuhan, perbuatan kita berkenan di hadapannya, maka berikan yang terbaik buat Tuhan yang kita sembah. Yuk kita baca di dalam Raja-Raja 15 ayat 25 sampai 32 ya. Sebentar kita baca ke sana ya. Nadab Raja Israel. Jadi Nadab itu Raja Israel. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel. Dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda, ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Jadi 2 tahun, kalau Asa tadi 41 tahunnya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi diajarkan orang sudah benar, diajarkan yang salah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mengajarkan kepada anak-anakmu, ajarkanlah yang benar. Jangan dosa orang tua diajarkan kepada anak supaya anaknya berdosa. Itu hal yang salah dan tidak dikenan oleh Tuhan sama sekali ya. Jadi kita harus tahu, mengerti cara untuk mendidik anak-anak. Dan Baisa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baisa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baisa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Waduh, kejahatan dan kejahatan terus ya. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam sampai dipunahkannya semuanya. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Jadi sudah ada dendam sampai beberapa keturunan. Di ayat 31 perhatikan, selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baisa raja Israel sepanjang umur mereka. Jadi dalam sepanjang sejarah, dalam seumur mereka itu isinya cuman pertengkaran. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam,
yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Jadi menyakiti hati Tuhan, sakit hatinya kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau doamu belum dijawab, masalahmu belum mendapatkan jalan keluar, jangan sampai saudara sakit hati kepada Tuhan. Itu dosa yang sangat besar, karena akan berada dalam seluruh keturunannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satu persoalan serius dalam kehidupan kita orang percaya adalah ketika kita ada dalam keadaan menimbulkan sakit hati Tuhan. Jangan sampai kita membuat kesakitan hati Tuhan. Mungkin saudara bertanya, mungkinkah Allah itu akan sakit hati? Sekalipun Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih, perhatikan kasih setianya. Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia adalah Bapa yang baik buat kita anak-anaknya. Namun bukan berarti kita bisa dengan seenaknya mempermainkan Dia, mempermainkan Allah Bapa. Paham di sini, jangan karena kalau orang itu sudah baik, orang itu disepelekan, orang itu dicemooh dan dicaci maki, itu hal yang salah. Dan bisa marah, bisa gitu ya. Oleh sebab itu Allah kita tegas, jadi punya ketegasan, bukan dibalas dengan kemarahan dan sakit hati, tidak, tetapi tegas apa yang Dia jawab gitu ya. Karena Dia tidak ingin membiarkan kita hancur dan binasa. Kalau mau hancur dan binasa ya dibiarkan aja, kamu berani aja sama aku, kamu lihat aja nanti kamu binasa. Tapi itu Allah kita tidak seperti itu, Tuhan kita tidak seperti itu. Ketika Alkitab berkata Tuhan sakit hati, itu bukan berarti Tuhan dendam dan tidak lagi mau berurusan dengan kita, tetapi karena kita telah melanggar batas-batas kebaikan dan kesabaran Tuhan. Nah ini ya, manusia juga bisa gitu ya. Kapan kita disebut dalam kondisi menyakiti hati Tuhan? Saya pelajari ketika kita kembali pada dosa yang sudah kita bereskan, ketika kita melakukan dosa di dalam pelayanan, ketika kita sudah mengalami campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan, namun kita tetap berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sepertinya anak Tuhan, sepertinya orang percaya, sepertinya ikut ke gereja, baik ke gereja manapun, gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Kristen, Pantekosta ya sama, tetapi ujung-ujungnya masih belum 100% percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini hati-hati. Serta ketika kita murtad dan memakai tubuh kita untuk melakukan dosa perzinahan. Nah, apalagi dosa perzinahan, baik perzinahan secara fisik maupun perzinahan secara roh ya. Roh itu apa ya? Roh-roh bukan yang dari Roh Kudus maksudnya. Alkitab dengan tegas berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Hukum yang utama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi hanya ada satu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, bukan Allah kecil ya. Alkitab menjelaskan bahwa Yerobeam melakukan tindakan yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Di ayat 30 tadi. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apa akibatnya kalau kita menyakiti hati Tuhan? Nah yuk kita masuk, apa akibatnya? Tuhan akan memberikan pukulan buat kita. Jadi kita diperingatkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Pukulan Tuhan bukan karena benci, jengkel dan tidak tahan, tetapi dengan tujuan agar kita bertobat. Nah mungkin saudara bertanya, pukulan Tuhan itu seperti apa? Jawabnya, bisa saja terjadi kematian dalam keluarga. Kalau sudah seperti itu, waduh, orang yang dicintai, anaknya atau siapanya, ya. Betul, kematian itu adalah hal yang biasa. Ada orang-orang yang meninggal karena memang sudah lanjut usia atau sakit. Namun kasus ini berbeda. Ketika seseorang hidup dalam dosa yang menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan bisa saja memukul dari salah satu anggota keluarga kita dengan kematian. Jadi bukan orang yang langsung bersangkutan ya, tetapi orang-orang yang
di sekelilingnya yang menyakiti hati Tuhan. Ini Tuhan lakukan supaya kita sadar bahwa hidup manusia tergantung tangan Tuhan. Bisa juga terbaring di ICU, mengalami sakit yang parah, tidak bisa disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Bahkan cacat bisa juga terjadi, hal-hal yang mempermalukan kita. Tetapi ketika kita bertobat, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, itu salah satunya hukuman Tuhan ketika membuat kesakitan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita belajar dalam perkenanan kepada Tuhan ini, jangan sampai kita itu menyakiti hati Tuhan. Amin. Kalau ada orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan, orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, kita membuat kesakitan hati orang itu sama dengan menyakiti hati Tuhan loh. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ada yang seperti itu gitu ya. Jadi kita harus berhikmat gitu ya. Kita harus berani dengan siapa aku berani ya. Nanti kalau Tuhan sudah menghukum, akibatnya fatal gitu. Yang kedua, Tuhan menutup semua pintu-pintu di depan kita. Itu yang kedua. Yang pertama, Tuhan akan memberikan pukulan buat kita sebagai peringatan. Yang kedua, Tuhan menutup semua pintu-pintu di depan kita. Tujuannya supaya kita belajar untuk memandang kepada Tuhan. Amin. Makanya semuanya ditutup. Mungkin sudah terlampau lama kita hidup dengan memandang kepada masalah dan beratnya tekanan hidup. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kita mengalami keadaan pintu berkat dan mukjizat tertutup bagi kita. Ketika kita sadar dan bertobat, maka pintu anugerah Tuhan terbuka buat kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara kalau sudah mengalami kesusahan, saudara mengalami kesulitan, jangan terus fokus di sana. Tetap ucapkanlah syukur, tetap pandang kepada Yesus, tetap mencari wajahnya, dan saudara percayalah Tuhan akan membukakan tingkap langit berkat kepada engkau. Dan Tuhan tidak akan hanya membukanya, tetapi Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke dalam ribaanmu, karena Dia Maha Kuasa. Paham ya di sini ya? Tuhan memukul apa yang paling kita andalkan. Nah, Tuhan memukul apa yang saudara andalkan. Misalnya orang yang paling kita andalkan, pejabat penting tiba-tiba diganti atau meninggal. Sama seperti Yakub dipukul Tuhan sehingga pangkal pahanya terpelecok. Nah, karena pergulatan dengan orang yang besar sehingga Yakub itu kalah gitu ya. Dan terpelecok. Tujuannya apa? Supaya Yakub mengandalkan Tuhan, karena Yakub mengandalkan kekuatannya sendiri. Ternyata ketika saudara mengandalkan kekuatan sendiri, saudara akan menjadi fatal, menjadi sakit dan yang lain sebagainya. Untuk itu andalkan Tuhan 110%, bahkan lebih dari itu. Andalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan orang yang berpenjabatan, orang yang punya jabatan tinggi maksud saya ya. Yang keempat, Tuhan akan memalingkan wajahnya kepada kita. Ketika keadaan ini terjadi, itu bukan karena Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi karena kita sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Ketika Yesus mengalami masa-masa di mana Allah meninggalkan Dia karena dosa kita, itu adalah saat yang paling menyedihkan buat Yesus. Padahal Dia tidak melakukan dosa apapun. Itu artinya ketika Allah sudah pada tahap memalingkan wajahnya, itu berarti keadaan kita sudah sangat parah. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bertobat sungguh-sungguh dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Maukah saudara menyerahkan diri 110% kepada Tuhan? Haleluya. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bapak, terima kasih. Mari kalau ada yang punya masalah yang tidak bisa teratasi, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, saya akan berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkatnya dan engkau tidak membuat kesakitan hati Tuhan lewat siapapun. Haleluya. Angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Bapa,
Kami bersyukur buat hari ini kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan bagi kami untuk kami boleh masuk Tuhan di dalam perkenanan di hadapan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan Kau menjamah anak-anak-Mu yang sekiranya anak-Mu tidak bisa melakukan yang benar di mata Tuhan, yang selalu mengolok, yang selalu kecewa, yang selalu menghujat dan yang lain sebagainya Bapa, sehingga membuat hati Tuhan kecewa dan hati Tuhan menjadi marah. Untuk itu Bapa, ampuni anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada Bapa. Engkau sendiri yang menyembuhkan mereka yang sakit, Engkau sendiri yang memulihkan keadaan keluarga dan rumah tangganya, Engkau juga memulihkan keadaan keuangannya sehingga dipulihkan seperti sedia kala. Biarlah mereka mengerti Tuhan melalui renungan kita sehat kita kuat ini ada kemenangan yang besar karena Engkau selalu mengajarkan melalui kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kemurahan Bapa terus mengalir dan memenuhi, mendatangi di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, ada di rumah mereka masing-masing, dan cinta kasih-Mu Tuhan terus mengalir baginya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih pemulihan terjadi atas anak-anak-Mu. Oh haleluya, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai mereka sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Yang percaya mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.